Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Meliana Eka Puji Lestari. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Perdana dan Pidata, yaitu di sini tentang surat kuasa hukum, dan hukum acara istimewa. Nah, di sini langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian surat kuasa. Nah, pengertian surat kuasa itu yaitu di sini pengertian kuasa secara umum itu dapat dirujuk pada pasal 1792 KUH Perdata. Nah, yang berbunyi pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang berbunyi. Nah, pemberian kuasa itu adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk dalam perjanjian menyelenggarakan satu urusan. Nah, selanjutnya itu ketentuan pasal yang sudah dijelaskan 1792 KUH Perdata itu dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu yang pertama ada pemberian kuasa, yaitu yang selanjutnya kedua itu penerima kuasa atau disingkat kuasa. Nah, yaitu yang diberikan perintah atau mandat untuk melakukan sesuatu untuk atas nama pemberi kuasa. Nah, selanjutnya yang di sini ada lembaga hukum kuasa dengan pemberian kuasa jika yang dilakukan itu satu, pemberian kuasa itu melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya. Nah, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang ditentukan dalam surat kuasa. Yang kedua, selanjutnya dengan demikian penerima kuasa itu berkuasa penuh bertindak mewakili pemberian kuasa pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang ketiga itu pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa. Nah, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa itu tidak melebihi yang diberikan untuk pemberian kuasa. Nah, yang selanjutnya itu kan di sini jadi yang dijelaskan itu apabila pemberian kuasa dalam suatu hubungan satu antar pihak yang lain itu, maka mereka itu akan bagaimana akan bertanggung jawab apabila ada mungkin ada kesalahan-kesalahan. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada sifat perjanjian kuasa antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, penerimaan kuasa itu langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Yang kedua itu yaitu pemberian kuasa bersifat konsensualis. Perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti yang pertama itu hubungan pemberian kuasa bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa. Yang kedua itu hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaimana persetujuan itu dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang telah dibuat oleh si pembuat kuasa tersebut atau yang kesepakatan kedua belah pihak. Nah, yang ketiga di sini selanjutnya itu ada berkarakter garansi kontrak untuk menentukan kekuatan mengikat kuasa kepada pemberian kuasa hanya terbatas. Yang pertama itu sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa itu. Yang kedua itu apabila kuasa bertindak melampaui batas, tanggung jawab pemberi kuasa itu hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Selanjutnya, sedangkan melampaui itu menjadi tanggung jawab kuasa sesuai dengan asas garansi kontrak yang dijelaskan dalam pasal 1806 KUH Perdata. Nah, itu berakhirnya kuasa dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberi kuasa menarik kembali secara pihak. Yang kedua itu salah satu pihak meninggal dunia. Yang ketiga itu penerimaan kuasa itu melepaskan karma. Nah, di sini tuh selanjutnya ada kuasa mutlak. Kuasa mutlak. Nah, itu tuh muncul dari pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain. Nah, di sini tuh untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa dengan pihak lainnya yang dihubungkan dengan pemberi kuasa, itu dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi, serta hak penerimaannya itu nanti kuasa untuk melepas secara dan membenarkan pemberian kuasa mutlak. Nah, selanjutnya di sini perjanjian kuasa itu seperti diberi judul atau kuasa mutlak yang memuat klausul pemberian jasa seperti pemberi dan penerima kuasa dan meninggalnya pemberian kuasa. Terus selanjutnya itu di sini ada tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.
Nah, selanjutnya di sini tuh ada jenis-jenis kuasa, yaitu yang pertama, nah kuasa umum itu diatur dalam pasal 1975 KUH Perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum itu bertujuan memberi kuasa kepada orang untuk mengurus kepentingan pemberian kuasa. Yang selanjutnya di sini ada poin-poin. Yang pertama itu melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberian kuasa. Yang kedua, pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberian kuasa atau harta kekayaan. Yang ketiga itu, dengan demikian titik berat kuasa umum itu hanya meliputi perbuatan atau tindakan kepengurusan kepentingan pemberi kuasa. Nah, yang selanjutnya di sini ada kuasa khusus pasal 1975 KUH Perdata. Itu menjelaskan pemberian kuasa itu dapat dilakukan secara khusus. Nah, dengan mengenai satu atau kepentingan tertentu atau lebih. Nah, bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa itu untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberian kuasa. Nah, yang ketiga itu di sini ada kuasa istimewa, yaitu yang diatur pasal 1796 KUH Perdata. Itu mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Nah, selanjutnya ketentuan pemberian kuasa itu mengenai pemberian kuasa itu harus diperlakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa itu sah menurut hukum dan kuasa istimewa, seperti itu. Nah, contohnya itu harus mungkin diberikan syarat-syarat yang mungkin nanti bisa terjadinya wan prestasi saat perjanjian atau kuasa itu berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan kuasa hukum, yaitu surat kuasa yang dapat diterima di pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan yang pertama itu ada para pihak itu bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili seseorang beberapa kuasa. Nah, selanjutnya itu di sini ada pemberian dapat dilakukan dengan surat kuasa, surat khusus yang dapat dilakukan secara lisan atau di persidangan. Nah, yang C itu. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan. Nah, yang C itu Nah, yang selanjutnya di sini tuh surat kuasa yang dibuat di luar negeri itu harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui perwakilan RI di Indonesia tersebut. Nah, serta kemudian itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Nah, selanjutnya di sini itu ada dalam SEMA itu nomor 2 tahun 1991 itu tentang pertunjukan pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka 5 nomor 9A, B, dan C itu. Nah, disebutkan yang pertama itu di sini ada A, dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa. Maka bentuk surat kuasa itu harus memenuhi persyaratan formal dari surat kuasa khususnya dengan materi secukupnya. Dan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol. Nah, harusnya itu oleh pejabat itu diberi watermarking itu yang oleh berwenang, yang oleh pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya yang B itu ada surat kuasa khusus bagi pengacara atau advokat itu tidak perlu dilegalisir. Yang selanjutnya itu dalam pemberian surat kuasa itu juga dibolehkan adanya substitusi, tetapi dimungkinkan adanya kuasa insidential. Nah, selanjutnya itu juga ada di sini dalam SEMA RI nomor 6, yaitu nomor 1994 itu tentang kuasa khusus. Disebutkan bahwa surat kuasa khusus itu menyantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa khusus tersebut itu hanya dipergunakan untuk keperluan seperti yang pertama itu perkara nomor berapa dengan pihak yang lengkap dan jelas tentang objeknya yang jelas. Yang ketiga itu boleh di dalamnya kuasa tersebut itu mencantumkan untuk sampai pada tingkatnya banding dan kasasi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulindra Raja Kunjono. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perihal acara istimewa. Di dalam
pasal 124 dan pasal 125 Hukum Acara Istimewa menjelaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili perkara tertentu, salah satu pihak, baik pihak penggugat kesemuanya atau pihak tergugat, tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka berlaku acara istimewa yang diatur. Jadi di dalam pasal untuk lebih jelas dan detailnya dijelaskan di pasal 124 dan pasal 125. Jika ada baik pihak penggugat atau tergugat gak bisa hadir, setidaknya harus ada wakil yang bisa hadir untuk mewakilkan sidang tersebut. Yang selanjutnya di slide tema selanjutnya yaitu cara pemberitahuan putusan perstek. Untuk putusan perstek harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan atau orang yang telah kalah dalam sidang, dan kepadanya diterangkan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut kepada pengadilan negeri yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 Hukum Acara Istimewa. Di dalam pasal 129 sendiri, sebentar saya bacakan, yaitu putusan perstek diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan kepadanya diterangkan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan. Bahwa surat perstek itu ditulis siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pemberitahuan putusan tersebut secara lisan atau tertulis. Jadi gitu. Kemudian yang selanjutnya di slide yang ke-9 ini, keharusan pengunduran sidang apabila salah seorang tergugat pada sidang pertama tidak datang. Di pasal 126 HIR dijelaskan bahwasanya apabila penggugat dan tergugat, baik penggugat atau tergugat itu sendiri tidak hadir atau sudah mewakilkan kepada orang yang diwakilkan tapi orang yang diwakilkan itu tidak hadir, maka keputusan hakim yaitu melakukan pengunduran waktu untuk sidang yang akan diteruskan, yang sudah termuat di dalam pasal 126 HIR. Yang sudah dijelaskan di pasal 125 juga ayat pertama HIR menentukan bahwa untuk putusan perstek yang mengabulkan gugat diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Nah, syaratnya yang pertama yaitu tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Ini jika tidak datang pengadilan atau sidang bisa diundur. Sedangkan jika datang sidang bisa dilanjutkan. Yang kedua yaitu ia atau mereka tidak mengirimkan wakil, ya, atau penguasa atau istilahnya pengacaranya yang sah untuk menghadap. Jadi jika penggugat atau tergugat tidak bisa datang, maka wajibnya mencari wakil atau pemberi kuasanya untuk datang menghadiri sidang. Jika syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan tidak dipenuhi, maka sidang diundur. Yang terakhir yaitu di slide ke-10 yaitu cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek. Di dalam pasal 129 sudah dijelaskan cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek. Yang pertama, dalam tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap putusan perstek, yaitu tenggang waktunya adalah 14 hari setelah putusan perstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan. Kemudian yang selanjutnya, perlawanan terhadap putusan perstek hanya dapat diajukan sekali saja. Artinya
hanya terhadap putusan Perstek yang pertama. Sedangkan terhadap putusan Perstek yang kedua, yang bersangkutan hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding. Jadi tidak bisa mengajukan perlawanan gitu. Ya, yang selanjutnya yaitu jika dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulang. Jadi jika tergugat itu tidak mendapatkan hak perlawanannya, bisa meminta pemeriksaan ulang kepada pengadilan negeri. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan teman-teman. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.